Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat turut serta mengambil peran untuk menciptakan anak muda yang memiliki intelektual dan berakal. Halo sahabat SMK Negeri 1 Hilimegai. SMK Negeri 1 Hilimegai adalah satu-satunya sekolah kejuruan yang ada di Kecamatan Hilimegai. Selamat pagi, perkenalkan saya Sama Bahagia Laia SPD dengan nomor UKG 2015-0291-6352, Guru Pendidikan Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Hilimegai, Kecamatan Hilimegai, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Hilimegai di kelas 10 OTKP dengan materi membuat kesepakatan melalui negosiasi menggunakan model pembelajaran Project Based Learning melalui pendekatan saintifik dengan metode diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktik, dan penugasan. Terima kasih. Nah baik, pagi ini kita bertemu kembali dan tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan anugerahnya kita boleh bertemu kembali di sini dengan kondisi yang bersukacita dan penuh dengan wajah yang berseri-seri dan dengan penuh semangat. Nah, untuk itu saya sapa kembali Anda. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana dengan kabar Anda semua? Sehat, Pak. Terus, nah, tentunya untuk kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita harus menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Nah, maka untuk itu, petugas pada hari ini yang sudah disesuaikan setiap kelas, silakan membawa kita ke dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita lihat ini kepada Tuhan. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, demikian doa kami, mengalandak segala anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, baik. Bapak absen dulu. Silakan mendengarkan namanya dan sambil berjalan absen. Silakan lirik kiri kanan masing-masing, manakala ada sampah itu perlu diawaskan supaya ruang kelas kita tetap steril, sebab kebersihan itu sangatlah penting di dalam hidup kita, karena juga kebersihan itu adalah bagian dari iman. Apa mulai? Adrianus Giawan, Arif Rahman, Agus Ria. Nah, berarti semua hadir ya? Dua orang semua hadir ya? Tidak ada yang absen hari ini ya? Tidak, Pak. Nah, bagus itu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, nah tentunya di dalam diri kita, di jiwa kita itu harus ada semangat yang kuat. Kalau kita tidak semangat, pasti kita tidak juga senang mengikuti pembelajaran. Bagaimana kalau loyo? Loyonya tidak. Jadi dengan ada semangat, maka apa yang kita pelajari pada pagi hari ini nanti semua akan kita pelajari dengan mudah. Kita memulai kegiatan ini dengan ice break dulu, supaya ada gerakan badan, supaya yang takut-takut tadi lari jalan. Saya meminta untuk silakan berdiri supaya tidak berguna kedudukannya, boleh masuk di luar mejanya dan kita akan melakukan ice break.
Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar. Silahkan dulu. Nah, baik. Tentunya dengan sudah melakukan gerakan singkat ini, bagaimana? Ada rasa semangatnya kembali? Oh, pasti semangatnya luar biasa. Makanya juga anak SMK wajib ada semangat yang luar biasa. SMK bisa. SMK mantap. Pada pembelajaran sebelumnya, di pertemuan bersama kita sudah kita mempelajari negosiasi. Nah, pada pertemuan kedua hari ini kita akan meneruskan. Nah, pada pertemuan ini tentunya Bapak mengingatkan kembali, bertanya kepada Anda, apakah masih ingat tidak dengan materi sebelumnya? Lalu apa itu teks negosiasi? Saya Pak. Ya, silakan. Negosiasi itu adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Nah, bagus sekali. Nah, lalu pernahkah melakukan negosiasi? Pernah. Kira-kira di mana bisa dilakukan negosiasi? Di pasar, Pak. Pasar. Di mana lagi? Hah? Di kantin boleh. Nah, jadi itu negosiasi itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak harus dibatasi pelaksanaan di mana dilaksanakan, namanya negosiasi. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajarannya. Silakan lihat di buku cetak sudah akan judul pada pertemuan kemarin kita membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, ada dua kompetensi dasar kita pada hari ini. Yang pertama, mengevaluasi isi struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan pembahasan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Lalu, indikator. Cara kita mencapai ini, kita harus melaksanakan ini. Nah, yang pertama, mengevaluasi isi struktur orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan pembahasan teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Maka pada hari ini yang kita kerjakan adalah mengonstruksi dan menyajikan. Apa tujuan kita mempelajari ini? Tujuannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, yang pertama, peserta didik dapat mengonstruksi teks negosiasi berkaitan dengan pekerjaan dengan memperhatikan isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup, dan kebahasaan. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk lebih tepatnya, untuk membantu Anda semua, Bapak akan memutarkan tayangan tentang bagaimana melakukan negosiasi ini atau membuat negosiasi. Maka dalam video yang Bapak tayangkan ini nanti, anak-anak saya minta untuk memperhatikan bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana itu yang dikatakan negosiasi. Hal-hal penting boleh dicatat sambil mengamati tayangan yang akan Bapak putarkan. Negosiasi sebenarnya sangat sering kita jumpai di keseharian kita. Pernah menawar harga barang, pernah minta uang ke mama tapi gak bisa kasih alasan sampai berbeda, pernah juga dengan teman tapi waktunya gak ada, bisa tidak saja bentuk hingga
interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepahaman yang berbeda. Senada dengan pendapat di atas, tim Kemdikbud menyatakan bahwa diperoleh oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. Yang terakhir, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau mendukung dalam teks tersebut. Yang disajikan melalui surat, misalnya surat penawaran kepada perusahaan. Negosiasi bisa dibedakan menjadi beberapa. Setelah mengamati beberapa video ini, tentunya ada hal yang bisa kamu petik dari hasil yang sudah ditayangkan. Nah, kira-kira apa yang setelah kamu dapati setelah menonton video ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dalam video itu Pak, kami diperlihatkan dalam memahami melakukan yang namanya negosiasi. Nah, bagus, tepuk tangan dulu ya. Pada tayangan itu ada yang dinamakan tadi unsur-unsur yang membangun teks negosiasi. Apa? Saya Pak. Oh, silakan. Unsur-unsur pembangun teks negosiasi adalah partisipan, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, ada pengajuan dan penawaran, dan persetujuan atau kesepakatan. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk dan yang terakhirnya apa struktur teks negosiasinya? Ayo, yang silakan. Strukturnya itu kan orientasi, pengajuan, penawaran, dan penutup. Oh, jadi ada orientasi, ada pengajuan, ada kemudian penawaran, kemudian ada penutup. Nah, pada kesempatan ini itulah yang akan kita bahas dan kamu akan diskusikan. Nah, jadi untuk lebih memudahkan kepada anak saya ini, saya ajak Anda dalam sebuah diskusi untuk lebih memantapkan kamu untuk memahami tentang teks negosiasi ini atau melakukan kesepakatan atau membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, karena kita sudah melakukan pertemuan sebelumnya, nah itu setiap kelompok itu kita sudah melakukan secara homogen. Nah, jadi setiap kelompok silakan masuk di dalam kelompoknya masing-masing. Ayo. Masih. Mana kelompok Amir Hamzah? Kami Pak. Kelompok Taufik Ismail. Kami Kelompok W.S. Rendra. Kami Pak. Khairil Anwar. Kami Pak. Nah, jadi Bapak sudah siapkan bahan untuk Anda. Nah, sudah Bapak siapkan bahan, maka nanti hasilnya kamu tuangkan di sini, buat sekreatif mungkin. Nah, hasil yang kamu dapatkan sehingga nanti mendapatkan nilai yang bagus. Jadi sehingga dengan nilai yang bagus nanti juga rapor kamu akan bagus dilihat. Nah, kemudian dengan nilai yang tertinggi nanti akan Bapak berikan rewardnya. Ada reward nanti kalau kamu dapat nilai terbaik. Nah, selain Bapak sediakan ini, nah maka ada LKPD ini yang sudah Bapak siapkan. Kamu tinggal mengerjakan soal yang sudah disediakan dalam LKPD ini. Nah, peralatan tulisnya juga sudah ada. Nanti kita sudah sediakan lem. Di kertas-kertas ini untuk bisa dihias-hias, nanti boleh dipakai. Apabila nanti masih membutuhkannya, masih ada nanti lagi bahan ini. Jika ada kekurangan, nanti kamu boleh meminta. Ya. Nah, silakan bekerjakan dengan memilih topik yang sudah kita sediakan.
Tinggal Anda memilih topik mana yang Anda bisa lakukan atau mana yang Anda bisa membuat sebuah kesepakatan melalui negosiasi. Dengan memilih topik yang sudah Bapak berikan, silakan memilihnya masing-masing setiap kelompok. Sekarang Bapak tanya, kelompok Sanusi Pane apa memilihnya? Membuat teks negosiasi. Membuat teks negosiasi tentang apa? Bantuan sosial ya. Nah, untuk sosial. Lalu Taufik Ismail Membuat teks negosiasi. teks negosiasi tentang Membeli karya-karya membeli, membuat beli karya kerajinan. Lalu dari kelompok Hamzah negosiasi surat pemesanan barang. tentang surat pemesanan barang. Lalu kelompok WS Rendra, Membuat teks negosiasi dalam bentuk surat. nah tentang surat penawaran. Tadi di kari lembar memilih apa? Membuat bagian-bagian teks negosiasi. Membuat bagian-bagian teks negosiasi. Nah, kita harus ada kontrak. Kita wajib ada kontrak waktu melaksanakannya. Apa kontraknya? Maka waktu mengerjakannya Bapak berikan waktu selama kurang lebih 20 menit. Setelah lebih dari situ maka tidak boleh lagi dikerjakan karena kita sudah masuk pada sesi presentasi. Nah, jadi selama 20 menit ini silakan gunakan untuk melakukan diskusi antara kelompoknya masing-masing. Baik, silakan dikerjakan, diperhatikan orientasinya. Teman-temannya tidak mana sih? Sudah keluar, langsung sendiri ya. Jadi kalau ada kesulitan, jangan cuma untuk bertanya ya.
Nah, waktu kita sudah berakhir. Sekarang sudah waktunya untuk menampilkan, mempresentasikan hasil karyanya masing-masing, dan saya percaya kamu akan menampilkan hal yang terbaik. Bagaimana, sudah siap? Siap. Baik. Sekarang dari kelompok WS Rendra. Sekarang yang tampil dulu WS Rendra. Baik teman-teman, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami dalam kelompok kami. Jadi teman-teman, yang kami paparkan saat ini atau yang kami presentasikan saat ini adalah teks negosiasi dalam bentuk surat penawaran. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, dipersilahkan. Dari kelompok Jarirul Anwar mau bertanya, mengapa surat penawaran itu termasuk dalam teks negosiasi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jarirul Anwar. Karena surat penawaran itu terdiri dari beberapa struktur. Dari teks negosiasi yang merupakan penawaran secara tidak langsung, melainkan dikirim kepada pemesan, namun hanya berbeda caranya saja dari tayangan video yang terdiri dari dialog atau percakapan. Jadi teman-teman, demikianlah pemaparan hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Kita panggilkan kelompok Amir Hamzah. Nah, kepada kelompok Amir Hamzah disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang negosiasi dengan topik pemesanan barang. Kami kepada teman kami dan persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Jadi sesuai dengan topik yang telah kami pilih tadi, dengan membuat negosiasi dalam bentuk surat pemesanan barang. Dari video tersebut berbeda dengan contoh negosiasi dalam surat pemesanan barangnya. Ada beberapa perbedaannya, yaitu dalam surat ini memakai kop. Jadi ini adalah yang disebut dengan kop surat. Kemudian termuat di dalamnya nama lembaga, instansi atau organisasi. Kemudian termuat alamat, kontak telepon serta website email. Kemudian di sini juga termuat nomor surat, lampiran, hal atau inti perihal surat tersebut. Kemudian ada tubuh surat yang terdiri atas bagian pembuka, isi atau maksud surat, dan penutup. Sesuai dengan struktur teks negosiasi di mana awalannya itu adalah orientasi. Jadi orientasi dalam surat pemesanan barang ini adalah ini. Ditandai dengan bagian pembuka. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Kami dari kelompok Sanusi Pani ingin bertanya kepada kelompok Amir Hamzah. Sebagai pertanyaannya, bagaimana cara membuat surat pesanan barang? Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Sanusi Pani, yaitu bagaimana cara membuat pesanan barang. Yaitu satu, pahami kebutuhan. Yaitu memahami kebutuhan itu dengan cara apa saja jenis barang yang ingin kamu pesan dan berapakah yang kamu perlukan, dan spesifikasi teknis lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jawab untuk kelompok Sanusi Tane. Apakah berkenan untuk kelompok Sanusi Tane? Silakan kembali, ayo Furman. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman-teman bersama.
Baik teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengidentifikasi hasil dari teks negosiasi. Sekarang kita akan mengidentifikasi bagian-bagian mana dari teks negosiasi. Mana saja bagian-bagian dari teks negosiasi? Yang pertama adalah orientasi. Di dalam teks ini yang menjadi bagian dari orientasi adalah ini sampai di sini. Seperti yang kita ketahui, orientasi adalah Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Sanusi Pane akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini yang dinamakan bagian orientasi, yang artinya berisi pembukaan atau awal dalam negosiasi yang biasanya berupa kata pembukaan. baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi kami kepada teman kami. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya negosiasi dan bagaimana mengidentifikasi yang namanya itu negosiasi. Dan pada materi kali ini kita akan juga mempelajari yang namanya negosiasi dan menentukan bagian-bagian mana di mana itu terletak dalam percakapan itu negosiasi. Jika tidak ada yang lagi ditanyakan, kami akhiri presentasi ini dan ucapkan terima kasih. Yahoo. Kita akan kembalikan seperti biasa. Nah, kita teruskan, kita evaluasi hasil pekerjaan Anda semua. Maka dari beberapa hasil yang sudah Anda tampilkan, semuanya hasilnya bagus dan mendapatkan nilai yang bagus. Tepuk tangan untuk Anda semua. Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan anak-anak, yakni tadi pada penulisan kata yang kurang efektif. Nah, misalnya tadi pada pengucapan penulisan alamat surat. Nah, penulisan maksud di sana adalah penulisan alamat surat bagian luar dan penulisan alamat surat di bagian dalam. Itu yang dimaksudnya. Nah, karena pada surat penulisan alamat surat di bagian dalam itu tidak lagi diikuti dengan nama kotanya atau nama lokasinya, karena pada surat itu sudah ada kopnya atau sudah ada kepala surat. Nah, pada kepala surat itu sudah tertuang di situ alamat lengkap si pengirim surat dan juga siapa yang menerima suratnya. Sekarang dari yang sudah kita pelajari ini, kita akan simpulkan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Menurut saya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran materi kita pada hari ini adalah kita dapat membedakan yang mana negosiasi formal dan negosiasi informal. Yang dimana negosiasi formal ini adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesempatan dengan menempuh jalur hukum. Sedangkan negosiasi informal adalah negosiasi yang dilakukan di mana saja dan kapanpun. Jadi negosiasi ada yang sifatnya formal dan ada yang non formal. Itu negosiasi. Kemudian negosiasi itu ada strukturnya, yaitu ada orientasi. Apalagi? Sekarang bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Apakah ada hal-hal yang menyulitkan untuk kamu mempelajarinya? Iya. Ada pengalaman baru yang kamu dapatkan? Ada. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Maka negosiasi itu adalah bagian dari proses tawar menawar. Kemudian pada negosiasi itu ada unsur, ada partisipan, ada juga perbedaan kepentingan, kemudian ada pengajuan dan ada persetujuan atau kesepakatan. Nah, kemudian dialog itu dapat kita temukan dalam bentuk dialog dan juga bisa lisan atau gabungan dialog dan narasi.
kemudian juga dalam bentuk surat. Nah, kalau bentuk surat ada surat penawaran dan ada juga surat pemesanan. Jadi demikian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan melakukan refleksi dan silakan keluarkan gawaimu. Bapak kirimkan di grup WhatsApp link untuk refleksinya. Silakan Anda jawab pertanyaan yang sudah tertuang pada link refleksi melalui Google Form. Nah, setelah siap menjawab, silakan perhatian yang kemarin semua. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk pada materi menyusun teks negosiasi dalam bentuk narasi. Nah, jadi demikian saja pembelajaran kita pada siang menjelang pada siang hari ini. Maka kita akhiri pembelajarannya. Jadi sebelum kita mengakhiri, maka kita dibawakan di dalam doa oleh teman Anda. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami. Dari kami memulai pembelajaran ini hingga kami akhiri pada saat ini. Sempurna ini kami landaskan melalui anak Yesus Kristus bersama kami. Demikian saja, selamat pagi menjelang siang. Boleh Islam. SMK Bisa! SMK Bisa! SMK 1 Hili Megai. Unggul! SMK 1 Hili Megai. Unggul!